Perkenalkan, nama saya Rahadian Agung Fatur Rozi, nomor induk mahasiswa 193-136. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar operasional pelaksanaan pekerjaan pemasangan penutup lantai dan penutup plafon yang sudah disusun oleh kelompok kami. Bab 1 pengantar. A. Standar bahan material yang digunakan antara lain semen BC jenis 1 dengan standar mutu SII 001318, air yang digunakan harus bersih, tidak mengandung lumpur. 3. Pasir pasang dengan angka kehalusan yang lolos IAAP 0,3 mm minimal 15% untuk pasir beton sesuai dengan ketentuan SNI. Split dengan butiran mineral keras yang sebagian besar butirannya yang berukuran 5-25 mm. B. Syarat bahan atau material yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan harus mendapat persetujuan dari BPK direksi. Di dalam pendatakan bahan-bahan, pemborong harus mengatur sedemikian hingga tidak mengganggu kelancaran pekerjaan. Bahan-bahan yang ternyata di direksi ditolak harus dikeluarkan dari proyek dalam waktu 2 kali 24 jam. Bahan-bahan yang ada dalam proyek selama jangka waktu pekerjaan tidak boleh dipindahkan ke proyek lain tanpa persetujuan dari direksi. Bahan-bahan yang dipergunakan adalah produksi dalam negeri dengan kualitas baik. D. Pengendalian mutu pelaksanaan. Penentuan cacat mutu. Apabila ditemukan cacat mutu oleh direksi, kami segera perbaiki bagian bangunan yang cacat mutu. Pengujian yang tidak disebut dengan spesifikasi menguji suatu pekerjaan. Apabila ditemukan cacat mutu, kami siap untuk melakukan pengujian dan contoh-contohnya adalah beban pemilik pekerjaan. Pengendalian biaya pelaksanaan, daftar kuantitas dan harga. Kami siap melaksanakan pekerjaan sesuai dengan daftar kuantitas, harga yang terkait dengan pekerjaan konstruksi, pemasangan, pengujian, dan penyimpanan operasional. Perubahan kuantitas dan harga. Apabila kuantitas harga akhir di mata pembayaran utama berbeda lebih, Pimpro atau Pimbakpro mengadakan penyesuaian harga. Pimpro atau Pimbakpro tidak boleh merubah atau menyesuaikan harga akibat perubahan kuantitas. Perintah perubahan, kami akan memasukkan suatu perintah perubahan dalam pemutar akhir program pelaksanaan yang kami susun. Bab 2. Pekerjaan penutup lantai. A. Ruang lingkup pekerjaan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, dan alat bantu lainnya untuk melaksanakan pekerjaan ini meliputi pemasangan penutup lantai dengan keramik. B. Persyaratan bahan. Semen PC. Portland semen yang digunakan harus semen Portland jenis 1 yang memenuhi standar semen Indonesia. Contohnya Holcim, semen Gresik. Pasir pasang. Pasir yang digunakan adalah jenis pasir pasang yang dengan butiran-butiran tajam, keras, bersih dari tanah dan lumpur. Air yang digunakan harus bebas dari lumpur, minyak, asam, bahan organik, garam, dan basah. Keramik dan granit. Pemasangan granit lantai dasar harus sudah dipasang lapis perkerasan rebat beton setebal 5 cm. Di atas permukaan rebat beton dipasang uruk pasir setebal 10 cm. Syarat pelaksanaan. Bahan-bahan digunakan pekerjaan ini sebelum dipasang terlebih dahulu diserahkan contoh-contohnya kepada konsultan pengawas. Semua bahan-bahan yang dipasang harus baru, baik, tidak cacat, warna dan teksturnya harus seragam. Pelaksanaan hanya dapat dimulai setelah diterbitkannya surat persetujuan material dari konsultan pengawas. Gambar kerja atau shop drawing pemasangan telah disetujui oleh konsultan pengawas. Pekerjaan yang berkaitan mendahului pemasangan berlapis lantai seperti plafon, instalasi listrik, telepon, pipa-pipa, pemadatan lantai telah selesai dilaksanakan dengan baik dan diterima oleh konsultan penjabat. Pada ruangan lantai dasar harus sudah dipasang uruk pasir setebal 10 cm dan rebat beton tebal setebal 5 cm. Sebelum dipasang harus dicuci sampai permukaan bersih dari segala kotoran. Syar-syar diisi dengan grout semen dan cairan penambah zat pengisi, nut, atau pelekat adhesive produk yang telah disetujui. Bila terjadi kerusakan atau cacat, kontraktor pelaksanaan diwajibkan untuk memperbaiki kembali dengan mengurangi mutu pekerjaan. Biaya untuk pekerjaan ini adalah tanggung jawab kontraktor pelaksanaan.
Metode pelaksanaan pembuatan dan pengajuan gambar subdrawing pekerjaan lantai keramik permasalahan material kerja. Keramik tel ukuran 30 kali 30 cm, keramik ukuran 20 kali 25 cm, semen PC, pasir, semen groting nut, air, dan lain-lain. Persiapan alat bantu kerja antara lain gerindra, palu karet, meteran, water pass, benang, selang, dan air. Pada ruangan ini harus diuruk pasir setebal 10 cm dan dipadatkan dan rebat beton setebal 5 cm. Keramik atau granitel harus dalam kondisi baik, tidak retak, tidak cacat, dan ternoda, dan warna sesuai. Pemasangan tegel keramik harus rata dan datar. Setelah pemasangan tegel, pengeras kemudian dicuci dengan air dan nat-natnya diisi oleh bubur semen. Bahan-bahan lantai yang didatangkan harus mendapat persetujuan dari tim pemeriksa. Bahan-bahan perekat pemasangan lantai dengan campuran spesi 1 piece dari 2 PS, sedangkan untuk isian nut PC warna sesuai dengan keramik. Pola arah pemasangan harus diperhatikan agar menghasilkan rangkaian yang rapi dan baik. Hasil pemasangan lantai atau tegel adalah merupakan bidang permukaan yang benar dan tidak bergelombang. Dan berikut adalah diagram alur pekerjaan pemasangan lantai. Bab 3 pekerjaan plafon. Lingkup pekerjaan meliputi pemasangan penutup pada semua langit-langit ruangan ditutup dengan menggunakan gipsum setebal 9 mm untuk area ruangan, kalsium silikat board tebal 3,5 mm untuk area kamar mandi atau WC, dan tritisan pekerjaan plafon menggunakan rangka holo galvanis 40 kali 40 dan 2 kali 4 cm. B. Syarat pelaksanaan lembaran gipsum dan kalsium silikat board harus mempunyai permukaan yang rata, tidak tidak retak-retak dan halus. Pemasangan plafon harus dikerjakan setelah semua peralatan yang mengandung plafon. Pembuatan rangka plafon harus mendapat persetujuan dari tim pengawas atau perencana. Sebelum pemasangan lembaran gipsum, penyedia barang jasa memeriksa bahwa kerangka langit-langit bidang plafon telah sesuai. Pola pemasangan langit-langit dibuat sesuai gambar kerja. Seluruh struktur kerangka harus kuat, hubungannya ditahan dengan baik oleh struktur rangka atap dan dinding, diberi penggantung holo 3 kali 3 jarak 1 meter. Kerangka plafon harus rata pada semua arah dan tidak melengkung. Penggantung plafon juga harus rata. Metode pelaksanaan kontraktor diwajibkan untuk meneliti gambar-gambar yang ada dalam kondisi lapangan, termasuk mempelajari bentuk, pola layout, penampilan, cara pemasangan, mekanisme, dan detail-detail gambar. Gipsum board yang telah dipilih dengan baik untuk bentuk dan ukuran masing-masing sama, tidak ada bagian retak, gumpal, atau cacat-cacat. Pemasangan rangka plafon besi holo disesuaikan dengan kondisi ruangan. Skrup atau dengan paku tembak dinabol, bidang pemasangan rangka langit-langit harus rata, tidak cembung. Setelah seluruh rangkaian langit-langit terpasang, seluruh permukaan rangka harus rata, lurus dan waterpass. Plafon gipsum board dipasang dengan skrup khusus. Setiap pemasangan masing-masing skrup sejajar minimal 300 mm. Hasil pemasangan penutup langit-langit harus rata, tidak melendut. Sambungan plafon gipsum diberi board kompon dengan sebelumnya diberi paper tape. Lakukan pelapisan pada pertemuan bidang panel dengan kompon. Aplikasikan kompon gipsum sebagai kompon pengisi sekaligus menutup paper tape setipis mungkin. Setelah kompon pengisi mengering dengan rapi, aplikasikan kompon gipsum sebagai kompon penutup selebar kurang lebih 35 cm di atas kompon yang sebelumnya setipis mungkin. Setelah kompon diberi penutup kering, amplas seluruh permukaan yang diberi kompon dengan amplas. Setelah plafon gipsum board terpasang, bidang permukaan langit-langit harus rata, lurus, waterpass, dan antara unit-unit gipsum board tidak terlihat bergelombang sambungannya. Berikut diagram alur pemasangan plafon. Bab 4. Rencana biaya pekerjaan.
dan rencana gambar sebagai berikut. Rencana anggaran biaya. Rencana gambar pekerjaan. Dan dokumen terlampir. Adapun contohnya dokumen terlampir seperti gambar di bawah ini. Baik, terima kasih.